wacana ini. Nomornya akan kita share di dalam kesempatan hari ini. Baik, langsung saja kepada Pak Dodi, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bapak. Cek. Suaranya jelas ya? Jelas, Oke. Pak, jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi minta tolong Bapak Ibu yang lainnya ya. Jadi manakala ada yang berbicara itu tolong dimatikan karena nanti informasi ini berlaku untuk semuanya. Ya, sebelumnya saya ucapkan karena suasananya masih positif. Halo. Suasana Mohon maaf Pak Dodi masih ke mute kayaknya. Tadi ke mute. Boleh di-unmute. Yang kami hormati Bapak Ibu dari tim SIMAK Bandung, Pak Johan, Pak Sadid, Mas Abdurrahman, kemudian teman-teman kepala sekolah K3S, ya, Ketua K3S, teman-teman kepala sekolah operator dari SD MI Negeri Swasta Sekota Malang. Ya, hari ini kita akan mengentry masalah data. Oleh sebab itu ada sedikit paparan yang disampaikan. Monggo Mas Adit bisa ditampilkan aja. Nanti saya share ke K3S untuk disebarluaskan. Bapak Ibu, tahun 2024 ini, maka kita akan mengadakan kegiatan UKD dan PPDB. Next. Next saja Mas Adit. Nah, sedikit saja cerita bahwa PPDB belum dan tahun 2023 nilai UKD sebagai standar untuk indeks pada jalur prestasi nilai rapot. Untuk 2 tahun ini kita masih menggunakan aplikasi tidak membayar, jadi menggunakan Google Form yang kecenderungan ada kemungkinan bisa error, tapi alhamdulillah 2 tahun ini tak error walaupun kondisi was-was. Tahun 2024 kita kerjasama dengan tim SIMAK yang sudah mengembangkan aplikasi PPDB, maka kita menggunakan nilai UKD dengan komposisi nanti UKD-nya 50%, ditambah tahun ini nanti kita menggunakan 20% dari nilai akreditasi masing-masing sekolah. Harapannya nanti ada persiapan UKD, pelaksanaan UKD, dan hasil UKD. Next. Next, Mas Adit. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu difahami. Nah, di aplikasi UKD itu nanti anak-anak yang masuk nanti akan saya jelaskan secara rinci pada saat menjelang pelaksanaan UKD. Jadi input nomor peserta, masuk ke soal UKD, input nomor peserta itu nanti menggunakan PIN yang akan kita garap pada hari ini. Masuk ke soal UKD, nanti ada 2 pilihan, nanti reguler atau inklusi. Jadi peserta didik yang inklusi dari masing-masing sekolah bisa mengikuti UKD ini, ya. Tetapi nanti rata-ratanya tidak kita gabung dari jadi satu, tapi bisa punya kesempatan untuk ikut UKD. Kemudian setelah itu masuk link soal, nanti ada 2 hari. Hari pertama itu soal literasi 40 soal. Dan hari kedua soal numerasi 40 soal yang akan masing-masing diselesaikan selama 90 menit. Setelah selesai mengerjakan nanti submit. Baru kemudian bisa selesai mengerjakan soal. Next. Lanjut Mas Adit. Nah, itu konsentrasikan Bapak Ibu, operator utamanya ya. Hari ini kita akan mengentry. Tolong diperhatikan, dicermati ya. Yang pertama nama peserta didik. Ya, pastikan nama peserta didik sesuai dengan nama yang ada di akte. Ya. Nama yang ada di akte itu. Jangan disingkat atau ditambahkan. Persis sama di akte. Karena nama ini nantinya akan di-entry, akan dimasukkan ke ijazah SD atau MI-nya. Persis sama. Yang kedua,
NISN, pastikan NISN peserta didiknya sudah valid. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru nanti akan berakibat fatal pada ijazah anak tersebut. Sehingga pastikan dicek dulu NISN-nya sudah benar atau belum. Kemudian NIK, nomor induk kependudukan. Pastikan nomor induk ini berasal dari KK yang sudah divalidasi. Jadi jangan sampai nanti nomor induk temannya, ya, karena ini belum divalidasi, biasanya menggunakan KK yang lama, maka ini harus segera diselesaikan. Ya, pastikan nomor induknya benar. Kemarin sudah ada waktu kira-kira 2 minggu untuk 1 minggu ya untuk persiapan entry datanya. Asal sekolah itu sesuai dengan nomenklatur Bapak Ibu. Dan asal sekolah inilah nanti yang akan dituliskan di ijazah. Persis tuliskan seperti itu. Misalkan Kauman, SD Negeri Kauman 1, SD Negeri atau SDN Bumiayu 3 dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan nomenklatur sekolah tersebut. Jangan asal memasukkan. Nah, poin yang penting Bapak Ibu, alamat sesuai KK. Jadi apa yang tertulis di KK anak tersebut, itulah yang dientrikan. Jangan sampai diganti-ganti. Karena nanti kalau diganti-ganti, pada saat PPDB itu diverifikasi oleh operator tidak sama, maka akan disuspend. Tidak diikutkan PPDB. Nanti akan ribet nanti Bapak Ibu. Jadi tolong disesuaikan alamat dengan KK, harus sama persis. Dan alamat inilah nanti untuk menentukan koordinat rumahnya. Kemarin sudah saya share bagaimana cara menentukan longitude attitude-nya untuk alamat koordinat rumahnya tersebut. Itu yang dientrikan di aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai rapot. Nilai rapot kelas 4 semester 1 dan 2, nilai rapot kelas 5 semester 1 dan 2, dan yang terakhir nilai rapot kelas 6 semester 1 saja. Itu gunakan angka bulat. Jadi kalau misalkan nilainya 79,41 ya di bawah 50 maka ya tetap nilainya 74. Tapi kalau nilainya 74,67 maka menjadi 75 dan seterusnya. Jangan ada koma. Jadi dibulatkan. 50 ke atas dinaikkan 1, kalau 50 ke bawah tetapkan angka tersebut. Ya, next. Sudah kayaknya. Habis. Jadi program Bapak Ibu operator itu bekerja bersama dan bekerja bersama. Kita Dinas Pendidikan, tim SIMAK itu tidak bisa bekerja maksimal tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian operator tugasnya adalah memasukkan data. Apabila nanti di kemudian hari itu ada komplain dari orang tua, komplainnya langsung saya suruh menghadap ke kepala sekolah masing-masing. Dan kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap NT ini. Oleh sebab itu, tolong bekerja maksimal Bapak Ibu operator, maka baik buruknya data ini itu tergantung dari masing-masing operator. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum lanjut, Pak Johan ada yang mau bertanyakan, silakan sebelum kita masuk ke aplikasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dori. Baik Bapak Ibu semua, silahkan untuk raise hand ada ini notify di Teams-nya. Baik untuk SD Kristen Kalang Kudus ya, silahkan. Baik, selamat siang Pak. Kami mau bertanya, untuk peserta UKD ini, apakah semua siswa di kelas 6 atau bisa hanya siswa yang masuk ke negeri saja? Begitu, terima kasih. Langsung ya? Langsung dijawab ya? Ya, mungkin langsung silakan Pak Doni. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, tolong difahami semuanya. Ya, bahwa UKD ini adalah untuk memetakan pendidikan di Kota Malang. Jadi semuanya wajib ikut. Jadi bukan hanya untuk UKD dan untuk PPDB, semuanya wajib ikut. Kita akan memetakan
banyak sekali pendataan yang berdampak pada sekolah. Misalkan ada pertanyaan, sekolah mana sih, SD swasta mana sih yang hari ini peringkatnya di paling atas dan sebagainya. Nomor 2, kemudian paling tengah dan sebagainya. Itu yang pertama. Selalu kita tidak bisa semenjak ujian sekolah nasional itu tidak dilaksanakan, kita kesulitan. Maka dengan hasil UKD ini nanti bisa memetakan sebenarnya siapa sih kualitas atau sekolah yang bagus. Jadi harapannya semuanya wajib ikut, kecuali sekolah SPK, karena sekolah SPK kan memang hanya mempelajari beberapa mapel saja. Semua sekolah yang belajar reguler wajib ikut karena ini untuk pemetaan, ya, pemetaan pendidikan di Kota Malang. Oke, Ibu dari Ano tadi. Ada lagi mungkin? Ya, di sini ada chat juga Pak Dodi. Bedanya inklusi dan reguler apa ya Pak ya? Di chat, monggo silakan Pak Dodi. Ya, Bapak Ibu, di sekolahan itu kan ada siswa reguler. Reguler itu ya siswa yang biasanya saja. Tapi inklusi itu rata-rata banyak sekali. Cuman yang saya pahami ada 2 inklusi di sekolah. Itu biasanya yang hiperaktif atau slow learner. Jadi slow learner itu kemampuannya ada di bawah reguler. Jadi anak itu lambat berpikir biasanya. Kemudian yang kedua, jadi teman-temannya sudah diajari begini sampai pelajaran ini, tapi dia sudah terlambat. Ini slow learner. Kalau dia masuk slow learner inklusi, maka UKD-nya nanti diklik yang inklusi. Atau mungkin dia hiperaktif. Ya. Kalau di hiperaktif selama dia mampu menyelesaikan pembelajaran, tidak apa-apa, dia ikut reguler. Tapi kalau dia tidak mampu menyelesaikan, jadi kadang-kadang dia mau belajar, kadang-kadang tidak, maka ikutkan aja inklusi. Tapi tolong Bapak Ibu, inklusi dan tidak inklusi harus persetujuan dengan orang tua. Jadi tidak boleh sekolah menentukan langsung, karena itu harus membutuhkan assessment. Jadi reguler, siswa reguler adalah siswa yang biasanya, sedangkan inklusi, ini siswa ada 2 tadi, yang sering kali ada di sekolah, yaitu slow learner, dia punya kemampuan yang kurang memang, dan satunya inklusi. Jadi kalau dia tidak didampingi, biasanya dia tidak bisa mau belajar, dan sebagainya. Itu Pak Johan. Oke, baik, nih sudah ada 5 yang raise hand, Pak Dodik. Mungkin kita langsung ini aja kali ya, mengumpulkan dulu pertanyaan biar langsung dijawab sama Pak Dodik kali ya. Jadi tidak satu-satu, mengingat waktu juga. Monggo dari SDK Mardi Wiyata 2 Malang, setelah itu SD Tulus Rejo 1, setelah itu Pak Rocky, dan di sini ada Tasik Madu sama Pak Anto ya. Monggo silakan dari SDK Mardi dulu. Ya, ini saya mau menanyakan perihal alamat yang dientrikan kan harus sesuai kakak. Nah, ini kalau misalnya kakaknya di luar kota, bahkan ada di luar provinsi, sedangkan domisilinya sudah di Malang. Jadi orang tua ini belum urus untuk perpindahan itu. Itu bagaimana ya Pak? Apakah yang dientrikan itu tetap yang kakak ataukah alamat domisili? Terima kasih. Ini Mardiwata. Ya. Ya. Terus sebutkan asal sekolahnya nanti ya. Oh iya, Oke. Mardiwata 2. Ya. Oke, keduanya monggo. Monggo dari SDM Tulus Rejo, silakan. Atau langsung ke Pak Rocky dari Pak Rocky PW1. Halo? Halo, Pak. Tulus Rejo 1. Pertanyaannya sama dengan dari SD Mardiwiyata. Nah, ini bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, sama pertanyaannya. Silakan Pak Rocky, PW1 ya. Monggo. Silakan Pak. Halo, suaranya belum muncul, Pak Rocky? Atau boleh di chat saja, Pak? Dibantu di chat. Kita langsung ke selanjutnya dari ini atas nama Tasik Madu siapa? Atau Pak Anto, silakan.
Ya, saya dari Oke, Tasikmadu terima 1, kasih, Pak. Pak. Terima Oke, kasih. monggo Pak ini dulu dari Tasikmadu, silakan. Oke, baik. Ada yang dua, Pak, yang saya sampaikan, saya tanyakan. Yang pertama, untuk NISN. Kemarin kan kita dapat, apa namanya, Excel-nya itu di format itu tidak ada NISN, tapi langsung NIK. Nah, pertanyaan saya, apakah ini kita harus nambahkan sendiri untuk kolom NISN-nya, atau kita harus nunggu aplikasi Excel yang baru? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, koordinat, Pak. Kemarin kami mencoba untuk koordinat itu menggunakan lat long itu ternyata ada yang tidak akurat. Nah, kemudian kami memakai aplikasi yang lain, yaitu ada GPS Tool. Ini bisa menggunakan HP, Pak. Ini lebih akurat. Apakah diperbolehkan atau tetap kita harus pakai yang lat long itu atau bagaimana? Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, monggo, terima kasih banyak. Silakan Pak Anto. Oke. Untuk pertanyaannya tadi hampir sama dengan yang Tasikmadu, Pak. Yang apa tentang koordinat itu. Jadi kalau misalnya koordinatnya pakai apa orang tua itu ngirimkan pakai apa namanya langsung dari Google Map-nya itu apakah boleh ya? Soalnya sama kalau pakai lat long itu nggak akurat. Gitu sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mungkin terakhir ya dari Ibu Mabrurah sama Bu Sumarni, silahkan. Kasusnya seperti yang sudah tadi di sekolah kami Kota Lama 5 itu masih ada siswa yang kakaknya di luar kota sementara sudah domisili di Kota Malang. Jadi sama seperti tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo silakan Pak Dodik, mungkin sudah sebelum kita masuk ke aplikasi dari Mas Adit, monggo Pak Dodik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan koordinat ya. Patokannya adalah alamat yang ditulis sesuai dengan KK. Walaupun kakaknya luar kota, ya kakaknya luar kota di sini sudah berdomisili 10 tahun, tetap kakak luar kota. Ya, secara hukum ya yang dipakai adalah alamat yang ada di KK. Walaupun di sini sudah domisili sudah lama 1, 2 tahun, 3 tahun tidak pengaruh. Ya, sampaikan kepada orang tua kalau ingin pindah ya waktunya 1 tahun loh ya. Jadi di aplikasi PPDB itu waktunya 1 tahun kalau ada pemindahan. Jadi kalau waktunya kurang dari 1 tahun maka itu tidak berlaku. Untuk UKD tidak ada pengaruh walaupun kakaknya di luar kota atau mungkin di luar provinsi atau di luar negara tidak ada masalah untuk UKD. Tapi nanti bermasalah pada PPDB. Jadi tolong masukkan KK alamat sesuai dengan KK, Bapak Ibu. Okay. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Tasikmadu 1, saya NISN. Ya, saya kurang tahu nanti dicoba di aplikasinya. Kalau NISN-nya itu ada di aplikasi, seingat saya surat yang kemarin kita luncurkan itu sudah ada pendataan tentang NISN dan KK. Ya, mau jenenge NIK. Jadi NIS dan NIK sudah disampaikan. Tolong dicermati lagi. Kalau nanti aplikasi ini dia minta NISN, berarti tetap dimasukkan NISN-nya. Ya. Koordinat. Kalau masalah koordinat, yang penting itu valid dari aplikasi apapun, menurut saya silakan. Ya. Yang penting aplikasinya jelas, bukan rekayasa. Ya. Itu tadi yang saya sampaikan, itu salah satu alternatif. Kalau nanti itu misalkan menggunakan aplikasi lain dan itu memang valid, yang penting koordinatnya itu benar-benar sesuai dengan alamat, tidak ada masalah. Karena nanti pada saat PPDB itu nanti akan divalidasi oleh tim operator SMB. Kalau ternyata itu tidak valid, ya nanti akan di-cancel atau di-suspend. Ya, Bapak Ibu, yang penting valid datanya dari aplikasi manapun bisa dilakukan. Saya pikir itu Pak Johan. Monggo bisa dilanjutkan. Baik, kalau untuk long itu sama latitude nanti akan dijawab sama Mas Adit kali ya di aplikasi. Apakah harus di long lat di Google atau nanti bisa menggunakan aplikasi dari Android gitu ke sana. Yang tadi terakhir Pak Dodik ada menanyakan long lat.
Terima kasih banyak Pak Dodik atas arahannya. Saya langsung direct ke Mas Adit. Halo, Mas Adit. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Boleh di stop share screen-nya dulu, Mas? Oke. Sebentar. Oke. Udah ya. Oke. Anak Mas Adit. Oke. Ya, baik Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan langsung sama Mas Adit untuk sosialisasi aplikasi di UKD dan di penerimaan peserta didik baru di Kota Malang. Nanti pada saat presentasi Bapak Ibu bisa langsung. Halo. Ada yang noise, boleh di-unmute dulu Bapak Ibu. Oke. Nanti di sesi presentasi, setelah sesi presentasi dari Mas Adit, Bapak Ibu silakan raise hand. Kita akan langsung membuka untuk sesi tanya jawab seperti itu kurang lebih Bapak Ibu semua. Monggo Mas Adit dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Jo, Pak Dodik yang saya hormati dan juga para peserta atau para peserta sosialisasi yang dimana di sini diwakili atau bisa kita sebut juga yang akan menjadi operator sekolah di aplikasi baik itu UKD maupun PPDB 2024. Baik, di sini saya izin untuk memaparkan sedikit terkait aplikasi UKD. Jadi mungkin sosialisasi kali ini kita sebetulnya hanya berfokus di operator sekolah yang menginputkan atau mengentry data siswa di aplikasi UKD. Saya izin share screen dulu, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Sudah ya? Oke. Baik, di sini saya coba jelaskan sedikit mengenai aplikasi UKD online yang akan digunakan tahun ini oleh Kota Malang sebagai aplikasi untuk menentukan nanti hasil atau nilai dari UKD yang akan nanti sama-sama kita tarik datanya untuk keperluan PPDB yang dimana nanti jalurnya akan melalui jalur akademik. Oke, saya langsung aja ke apa saja yang ada di aplikasi UKD ini. Yang pertama yang harus Bapak Ibu sekalian ketahui, di dalam aplikasi UKD online ini ada 3 role yang kami buat, di mana role pertama itu yang akan dikelola oleh admin dinas. Kemudian ada operator sekolah yang dimana ini adalah Bapak Ibu sekalian yang akan mengoperasikan. Kemudian yang terakhir ada peserta UKD, di mana nanti di sini peserta UKD itu adalah siswa-siswa yang akan melaksanakan ujian gitu ya. Kemudian pada role yang dimiliki oleh admin dinas di sini terdapat menu sebagai berikut. Yang pertama ada dashboard monitoring sekolah, kemudian ada kelola sekolah, kemudian ada kelola bank soal, kemudian ada kelola paket soal, dan rekap nilai, di mana untuk dashboard monitoring sekolah itu bertujuan untuk memonitoring hasil pelaksanaan ujian kompetensi ini, di mana nanti admin dinas bisa melihat mungkin rata-rata nilai yang didapat dari siswa berdasarkan sekolah A atau B gitu ya.
kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kelola sekolah, di mana kelola sekolahnya ini adalah menu untuk yang digunakan admin dinas untuk mengelola sekolah-sekolah mana saja yang masuk dan bisa melaksanakan ujian atau masuk ke aplikasi UKD-nya. Dan nanti ketika admin dinas membuat atau menambahkan sekolah yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi, itu akan otomatis meng-create operator sekolah atau akses untuk bisa masuk ke aplikasi dengan username dan password yang di-generate seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kelola bank soal dan kelola paket soal, di mana ini nanti untuk soal-soal yang akan diujikan di UKD ini akan dimasukkan oleh yang memiliki role admin dinas atau dari tim admin dinasnya yang akan memasukkan butir-butir soalnya dan membuat paket-paket soal yang akan diujikan kepada peserta UKD. Kemudian nanti di sini admin dinas pun bisa melihat rekap nilai yang telah ujiannya yang telah dikerjakan oleh peserta UKD. Kemudian di sini role yang kedua ada operator sekolah. Operator sekolah di sini memiliki menu dashboard monitoring peserta UKD, kemudian ada kelola peserta atau kelola siswa, kemudian ada kelola guru, kelola kelas, dan kelola ujian. Di mana untuk dashboard monitoring peserta UKD di operator sekolah ini adalah khusus memonitoring untuk peserta UKD-nya saja. Kalau tadi di admin dinas secara keseluruhan, di mana memonitoring seluruh peserta UKD berdasarkan sekolah-sekolah mana saja yang terdata gitu ya, yang ada di aplikasi yang sudah didaftarkan tadi melalui kelola sekolah. Kemudian kalau untuk operator sekolahnya ini hanya memonitoring siswa-siswa yang berada di bawah atau yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian menu kelola peserta UKD atau kelola siswa ini adalah menu yang digunakan untuk me-entry data siswa untuk sekolah tersebut. Jadi nanti operator sekolah memasukkan data-data siswa ke dalam aplikasi melalui menu kelola peserta atau kelola siswa. Kemudian di sini ada kelola guru. Kelola guru ini nanti operator sekolah bisa menambahkan guru. Guru di sini bisa menjadi pengawas di kelas yang nanti akan dilaksanakan ujian, atau mungkin bisa menjadi selain pengawas mungkin yang akan membantu jalannya pelaksanaan UKD di dalam kelas yang nanti akan diujikan gitu ya. Kemudian kelola kelas di sini adalah menu untuk membuat kelas, di mana operator sekolah nanti membuat kelas, kemudian di dalam kelas itu operator sekolah mengelompokkan Halo. Udah ada. Oke, maaf tadi dari mana ya jelasannya? Oke, saya ulangi dari peserta UKD ya, soalnya tadi sepertinya ke-mute. Untuk kelola peserta UKD itu nanti operator sekolah bisa memasukkan data siswa atau mengentry data siswa yang akan mengikuti pelaksanaan ujian. Kemudian kelola guru itu adalah menu yang dipakai operator sekolah untuk menambahkan guru, di mana gurunya tersebut bisa kita artikan mungkin sebagai pengawas yang nanti mengawasi jalannya UKD atau ujian di dalam kelas tersebut. Kemudian ada menu kelola kelas. Nah, menu ini adalah menu yang dibuat untuk bisa mengelompokkan guru dan siswa yang tadi telah dibuat gitu. Dan nanti untuk kelas-kelas yang telah dibuat itu bisa kita masukkan ke dalam ujian yang dimana kelasnya tadi akan menjadi kelas penerima ujian.
Jadi di kelola ujian nanti, operator sekolah membuat ujian yang dimana kelas penerimanya itu nanti dipilih untuk bisa mendapatkan ujian yang dimaksud. Kemudian yang terakhir itu adalah peserta UKD sendiri atau siswanya, di mana siswa ini memiliki dashboard, memiliki menu dashboard, kemudian ujian dan riwayat ujian, di mana menu dashboard ini nanti menampilkan riwayat atau mungkin highlight terkait ujian-ujian apa saja yang setelah yang telah mereka ikuti atau yang belum terlaksana gitu. Kemudian ada ujian, di sini nanti menu ujian itu adalah menu yang digunakan peserta atau siswa untuk melakukan ujian yang sedang berlangsung. Kemudian nanti di sini juga bisa melihat nilainya. Dan yang terakhir ada riwayat ujian. Menu yang terakhir ini menu untuk peserta atau siswa itu melihat ujian mana saja yang telah mereka ikuti, seperti itu. Next, ini ada alur UKD online secara keseluruhan. Untuk yang pertama, di sini ada admin dinas, di mana admin dinas mengelola dan melengkapi master data terkait data sekolah, kemudian bank soal dan paket soal yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian operator sekolah menginput data peserta didik, lalu dengan otomatis sistem akan mengenerate halo. Sampai pin. Oke, tadi sepertinya ke-mute lagi. Oke, tadi kalau tidak salah saya di operator sekolah ya. Operator sekolah nanti menginput data peserta didik, kemudian sistem mengenerate otomatis PIN, dan PIN itu akan digunakan untuk login siswa ke dalam aplikasi. Kemudian operator sekolah setelah mengentry siswa, operator sekolah menambah data guru dan membuat kelas, kemudian memasukkan guru dan peserta UKD atau siswa ke dalam kelas tersebut. Jadi dikelompokkan gitu ya, Bapak Ibu. Setelah itu, operator sekolah membuat ujian dan memilih kelas penerima ujian. Kelas penerima ujian ini kelas yang tadi sudah dibuat dan sudah dikelompokkan, baik itu siswa dan gurunya. Gitu. Kemudian setelah itu, peserta didik masuk ke aplikasi menggunakan PIN yang tadi tergenerate otomatis yang di-generate sistem ketika operator sekolah menambah atau menginput data siswa. Kemudian siswa dapat mengerjakan ujian sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh operator sekolah. Nah, ketika pelaksanaan, admin dinas, operator sekolah, atau guru dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ujian tersebut. Setelah itu, peserta didik ketika telah menyelesaikan ujian, peserta didik dapat melihat hasil nilai pengerjaan ujiannya sendiri, kemudian yang terakhir, nilai akan terintegrasi ke aplikasi PPDB. Baik, di sini ada kelola sekolah yang dimana ini sebetulnya untuk admin dinas ya menunya. Tapi saya review sedikit apa saja mungkin yang nanti harus dipersiapkan atau bahkan sudah Bapak Ibu berikan datanya ke admin dinas, yang mana ini diperlukan karena untuk mendata sekolah mana saja yang dapat mengakses aplikasi UKD-nya. Gitu. Jadi ini data yang dibuat untuk mengakomodir operator sekolah agar bisa mengakses aplikasi. Jadi ada kode sekolah, kemudian ada nama sekolah, alamat, kecamatan, akreditasi,
username dan password. Sebetulnya ada tambahan email dan juga kecamatan. Kemudian ada ya email, ada tambahan email. Jadi mungkin nanti kalau tidak salah di template Excel yang kemarin sudah diperbaiki. Jadi nanti kita sama-sama cek lagi mungkin ya terkait data yang sudah di datanya, agar kami atau admin dinas dapat memasukkan data sekolah dengan benar. Kemudian ada data yang diperlukan untuk kelola peserta didik, yang mana ini nanti akan menjadi tanggung jawab operator sekolah untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam aplikasi. Yang pertama ini ada nomor peserta, kemudian NISN, ada NIK, kemudian ada nama siswa, ada sekolah, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kemudian alamat sesuai kakak, dan koordinat rumah, juga nilai raport dari semester 4 sampai semester 6. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, mungkin saya coba jawab di sini karena kebetulan sedang saya bahas juga. Jadi untuk koordinat itu tidak masalah aplikasi ketiganya apa, aplikasi yang digunakannya apa, asalkan formatnya sama dengan yang tertera di layar. Jadi jangan ada mungkin simbol-simbol yang di luar daripada format yang telah disesuaikan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait PIN, saya akan bahas sedikit apa itu PIN yang akan digunakan nanti untuk login siswa ke dalam aplikasi UKD, di mana PIN ini adalah 13 digit karakter berupa angka, gabungan angka dan huruf yang telah disusun agar menjadi sebuah kode unik yang akan nanti digunakan oleh peserta. Di mana 8 digit pertama itu adalah nomor peserta yang mencakup kode kecamatan, kemudian kode gugus, kode sekolah dalam gugus. Dan yang 3 digit terakhirnya adalah kode urut peserta UKD. Kemudian ini dapatnya dari mana? Kalau dari yang telah kami diskusikan kemarin untuk kode kecamatan, kode gugus, dan kode sekolah itu nanti akan dientrikan atau dimasukkan oleh admin dinas ketika menambah atau mengelola data sekolah yang akan dimasukkan gitu ya. Dan untuk kode urut pesertanya sendiri nanti akan otomatis tergenerate sesuai urutan yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian ada identifikasi peserta. Identifikasi peserta ini ada 2. Yang pertama itu reguler dan inklusi yang tadi sudah Pak Dodik bahas penjelasannya. Kemudian mungkin terkait penggunaan PIN atau identifikasi PIN di dalam PIN ini nanti akan mengidentifikasi siswa mana yang dia itu reguler atau yang inklusi. Kemudian yang terakhir ada 4 digit karakter random, kode acak. Nah nanti PIN ini yang akan digunakan untuk login siswa. Jadi PIN ini adalah kode yang benar-benar unik, 13 digit, dan sifatnya rahasia ya Bapak Ibu. Jangan sampai digunakan oleh atau diketahui oleh orang selain yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, ini adalah URL untuk login atau untuk mengakses aplikasi yang nanti digunakan untuk ujian, yaitu ukd.simak.id. Kemudian berikut adalah screenshot atau hasil tangkapan layar terkait aplikasi UKD online. Nah di sini saya coba masuk sebagai operator sekolah di SD Negeri 3 Malang. Tentunya data-data di sini belum real ya, masih kami
dummy datanya. Tapi mungkin secara gambaran besar seperti ini tampilan yang akan nanti Bapak Ibu sekalian sama-sama lihat ketika mengentry data siswa. Ada halaman siswa, kemudian ada halaman kelas, tadi ada halaman ujian, dan dashboard. Oke, seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan saya coba demokan terkait aplikasi aplikasi UKD ini dengan masuk sebagai role operator sekolah. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, nanti di sini Bapak dan Ibu sekalian atau operator sekolah yang saya hormati bisa masuk menggunakan username dan password, di mana username passwordnya itu nanti akan dikirim melalui email ketika admin dinas memasukkan atau mengentry data sekolah, atau di yang tadi saya sudah jelaskan di kelola sekolah di admin dinas, nanti akan otomatis terkirim username dan passwordnya untuk masuk ke dalam aplikasi. Sini saya coba masuk dengan data yang kami coba buatkan dulu sementara. Baik, ini halaman pertama yang akan Bapak Ibu sekalian lihat nanti ketika masuk ke dalam aplikasi, di mana yang pertama itu halaman dashboard. Kemudian nanti di sini ada beberapa menu yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu menu guru, menu siswa, menu kelas, dan ujian. Nah, untuk gurunya sendiri nanti bisa dimasukkan nomor induk, email, nama guru, alamat, kemudian username dan password, agar guru tersebut bisa masuk ke dalam aplikasi untuk sama-sama mengawasi jalannya UKD. Kemudian nanti di sini adalah yang paling dibutuhkan setelah sosialisasi ini gitu ya. Jadi operator siswa diharapkan dapat mengentry atau menambah siswanya dengan data yang diminta kemarin dan data yang sudah divalidasi oleh orang tuanya gitu. Terkait data apa saja, mungkin kalau di sini sama-sama bisa dilihat, itu ada yang pertama NIK siswanya. Ini saya sambil coba contohkan pengisiannya ya, Bu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada NISN. Kemudian ada nama. Kemudian ada alamat yang harus disesuaikan dengan yang tertera di KK. Kemudian koordinat rumah yang tadi sudah disampaikan berupa latitude dan longitude yang terformat sama seperti ini. Jadi jangan ada simbol-simbol khusus atau simbol-simbol yang di luar daripada yang sudah diformat seperti ini. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan identifikasi siswa, reguler atau inklusi. Nah, untuk penginputan nilai raport, ini bisa disesuaikan terkait datanya. Jadi di sini ada nilai raport kelas 4 semester ganjil, kemudian ada semester genap, dan sampai ke kelas 6-nya. Gitu.
Untuk UKD ini, kalau tidak salah saya ingat, jadi data nilai raport yang baru ada itu hanya sampai kelas 6 semester ganjil ya, kalau tidak salah. Tapi untuk mengatasi masalah tersebut, kalaupun nanti kelas 6-nya memang belum ada semester genap, itu datanya masih bisa disimpan. Jadi walaupun ini nilai raportnya masih 000 semuanya, itu bisa kita simpan. Dan bisa mungkin diedit ketika nanti datanya tersimpan. Tanpa Baik, sebentar Bapak Ibu, dicoba. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berhasil membuat siswa walaupun nilai raportnya belum terisi ya. Kemudian nanti mungkin bisa disesuaikan lagi ketika nilai raportnya mungkin sudah lengkap semua. Tapi semoga semuanya udah lengkap ya. Jadi ketika menginputkan itu udah langsung sekali input itu, jadi nggak perlu bau-bau lagi. Nah, kemudian untuk PIN-nya sendiri bagaimana? PIN-nya bisa kita lihat di mana gitu. Untuk PIN-nya sendiri sudah tadi saya sebutkan bahwa PIN-nya akan tergenerate otomatis. Jadi di belakang itu sebetulnya ini PIN-nya sudah tergenerate. Jadi ketika semua data siswa di sekolah yang operator sekolah mengoperasikannya, ketika siswanya sudah di entry semua, kemudian ada ekspor siswa di atas. Ekspor siswa ini menu ekspor untuk bisa menarik data siswa berupa Excel yang dimana nanti akan dilengkapi dengan PIN yang tadi sudah tergenerate otomatis. Nah, untuk file Excel-nya sendiri itu secara default akan kita lock, akan kita kunci, jadi tidak bisa sembarang orang membuka file Excel tersebut gitu ya. Nah, untuk membukanya ekspor siswa atau file Excel-nya itu nanti akan kita set untuk dibuka atau dimasukkan menggunakan password operator sekolah yang bertanggung jawab di sekolah tersebut gitu. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada SDN Negeri 3 Malang contohnya ya, nah maka password yang digunakan untuk membuka file Excel-nya adalah password yang digunakan untuk memasuki aplikasi UKD ini. Password yang sama dengan yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk pengentrian atau proses mengentri data siswa dan mengekspor PIN. Kemudian di sini ada tambah kelas.
di mana tambah kelas ini hanya memasukkan yang pertama nama kelas. Kemudian subjek, nah ini karena aplikasinya sebelumnya itu digunakan oleh siswa SMK, jadi sebetulnya subjek ini mengacu pada jurusan, tapi bisa kita mungkin ganti maknanya. Subjek ini bisa dibuat menjadi sesi ya, sesi 1 atau sesi 2, mungkin tergantung nanti di sekolah Bapak Ibu sekalian akan ada sesi 1 atau sesi 2-nya atau tidak. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan siswa dan juga guru. Gimana caranya itu di menu kelas, kemudian klik aksi siswa atau guru, tergantung dari tujuannya mau menambahkan siswa atau guru. Kalau mau menambah siswa, masuk ke siswa, nanti dipilih siswa mana saja yang akan dimasukkan ke dalam kelas. Dipilih dulu siswanya. Kemudian nanti dipindahkan ke dalam kelas. Kurang lebih seperti itu untuk penambahan siswa dan guru. Sama aja kalau untuk guru pun seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dicoba masing-masing. Kemudian ada ubah kelas. Ubah kelasnya sendiri ini hanya merubah data nama kelas dan subjek yang tadi sudah ditambahkan. Kemudian yang terakhir ada menu ujian. Di mana menu ujian ini operator sekolah bisa menambah ujian, memasukkan nama ujian, deskripsi, kemudian memilih paket soal. Nah, paket soal ini tadi sudah saya sampaikan ada datanya itu dibuat oleh admin dinas. Jadi untuk operator sekolah hanya menyocokkan kelas, kemudian memilih paket soal, dan menyocokkan dengan kelas yang kelas penerima ujiannya kelas mana, kemudian paket soal yang akan diujikannya soal-soal apa gitu. Untuk UKD ini kan ada 2, yang pertama mungkin numerasi dan yang kedua adalah literasi. Jadi mungkin bisa disesuaikan paket soalnya, dipilih sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk KKM-nya sendiri saya belum tahu ya untuk KKM di UKD ini seperti apa. Kalau tidak salah untuk KKM-nya sendiri ini belum tidak dipergunakan KKM-nya. Jadi mungkin bisa diisi 70 atau 80 ya. Mungkin nanti kita diskusikan lagi secara internal saya dan admin dinas untuk KKM ujian ini, karena mungkin nanti untuk sekarang sih sebetulnya belum berpengaruh terhadap apa-apa. Jadi mungkin bisa diisi secara acak dulu. Karena ini kan digunakan di organisasi sebelumnya, jadi mungkin belum kami sesuaikan field-nya. Kemudian di section selanjutnya ini ada waktu dan durasi. Waktu dan tanggal ujian. Durasi atau tanggal dibuka ujian ini bisa diisi untuk durasinya itu dalam satuan menit, misalkan 60 menit atau 120 menit, tergantung nanti dari juknisnya sendiri itu seperti apa. Kemudian ini adalah tanggal dibuka ujian dan tanggal ditutup ujian. Nah, perbedaannya apa dari durasi yang dimasukkan dan tanggal ditutup ujian, yaitu untuk tanggal dibuka dan ditutup ujian itu adalah tanggal ujiannya bisa diakses atau dikerjakan oleh siswa. Sedangkan untuk durasi ujiannya adalah durasi mengerjakan ujian bagi siswa ketika siswa tersebut telah memilih atau melaksanakan atau mengerjakan ujian di hari yang ditentukan. Seperti itu perbedaan antara durasi tanggal buka ujian dan tanggal tutup ujian. Kemudian yang terakhir ini adalah kelas penerimanya. Jadi mungkin terakhir operator sekolah memilih kelas-kelas mana saja yang akan mendapatkan ujian yang tadi sudah dirumuskan, sudah dibuat.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira jika ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Kemudian mungkin mohon bantuannya Pak Jo, minta di moderatori untuk para peserta sosialisasi untuk bertanya. Baik, ini sudah ada beberapa yang raise hand, kemudian ada pertanyaan juga di kolom chat. Untuk Livia dari SDN dari SDN Bareng 3, silakan untuk bertanya. Saya beri waktu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya terkait dengan pembagian kelas dan subjek, karena tadi kan dijelaskan awalnya bahwa subjek itu bisa diisi dengan sesi. Nah, kebetulan di sekolah kami ada 3 kelas, ada kelas 6A, B, C. Nah, untuk pembagian sesinya sepertinya akan menjadi 2 sesi, sesi 1 dan sesi 2. Nah, biasanya itu di kelas 6B akan terpecah. Ada setengah siswa yang ikut di sesi 1 dan ada setengahnya lagi yang ikut di sesi 2. Nah, itu nanti untuk memasukkan kelasnya bagaimana? Sistemnya atau prosedurnya? Apakah nanti setengahnya dimasukkan 6B sesi 1, setengahnya membuat sebentar, lagi? Sebentar, Bu Livia, saya. Ya. Halo Pak. Halo, mohon maaf, Ibu Livia, bisa diulangi mungkin pertanyaannya? Oh ya, baik, terima kasih Bapak. Saya lanjutkan. Nah, untuk tadi pembagian sesi, nah karena kebetulan di sekolah kami ada 3 kelas, 6 ABC, kemudian sesinya kemungkinan akan menjadi 2. Nah, biasanya itu untuk kelas B, setengahnya ikut sesi 1 dan setengahnya ikut sesi 2, begitu. Nah, nanti ketika memasukkan di data kelas, nah itu apakah untuk yang 6B kita buat ada 2 kelompok begitu atau bisa jadi 1 saja, seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk pembagian kelasnya, karena mungkin tadi ada 2 pembagian kelompok kelas, itu bisa dibuat 2 kelas berbeda dengan subjek mungkin tadi kelompok pertama atau kelompok kedua gitu ya, menyesuaikan dengan penerima atau siswa yang dikelompokkan tersebut. Jadi mungkin lebih mudah ketika mendatanya, dan juga mungkin ketika nanti memasukkan siswa ke dalam kelasnya akan lebih mudah juga. Seperti itu. Seperti itu Bu Livia. Kalau gimana? Ada tanggapan?
Baik, terima kasih penjelasannya Bapak. Kemudian untuk per sesinya apakah dibatasi maksimal berapa siswa yang bisa Sejauh ini belum bergabung? kami batasi. Sejauh ini belum kami batasi ya. Jadi mungkin karena kemarin dalam satu sekolah itu nggak terlalu banyak mungkin, jadi sejauh ini nggak kami batasi baik itu di dalam kelasnya maupun di dalam sesinya tersendiri. Jadi Berarti bisa ya. disesuaikan. Berarti menyesuaikan dengan device yang tersedia di sekolah begitu ya? Betul. Oke, baik, Tergantung terima device-nya. kasih. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian SD Muslimat NU ya. Silakan boleh. Halo. 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 Sudah dengar suara saya? Halo, halo. Terdengar sedikit? Ya, terdengar. Sudah. Permisi, maaf sebelumnya, saya dari SD Muhammad Andri dan baru jadi operator sekolah. Dari awal saya tanya untuk aplikasinya ini apakah untuk saja atau untuk peserta didik juga atau ada aplikasi lain lagi untuk aplikasi yang peserta didik kayak gitu, untuk pertama yang kayak gitu. Terus yang kedua itu tadi sebentar tadi ada yang tanya juga, ini sih pertanyaan saya untuk mengisi data yang apa tuh data anak-anaknya dari semester 4 itu apakah manual satu persatu dimasukkannya apa enggak langsung kayak di Excel kayak gitu, input semuanya. Baik, langsung saya jawab ya, izin Bu. Pertanyaan pertama tadi terkait, saya jawab dulu terkait yang data yang satu persatu ya. Data yang satu persatu itu memang dari dinasnya dari awal memang tidak tidak merequest ke kami terkait pengimportan data siswa secara langsung gitu ya, karena yang pertama mungkin menghindari adanya kejadian seperti tahun lalu di PPDB terkait NIK. Jadi mungkin operator sekolah mengisi satu persatu data untuk mengentri siswanya seperti itu. Kemudian untuk aplikasi yang digunakannya, ini pertanyaan pertama, aplikasi yang digunakan peserta didik akan sama. Mungkin nanti URL loginnya yang agak sedikit berbeda dibedakan dari slash-nya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya aplikasinya sama. Baik, seperti itu mungkin jawaban dari pertanyaan yang dari SD Muslimat NU. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan ketiga dari Nur Habibi, dan mungkin setelahnya dari Fitriana, mungkin bisa langsung ditanyakan dulu ya, nanti saya tampung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal ini yang mau saya tanyakan. Saya dari SDN Blimbing 1. Yang pertama, untuk sistem ini nanti apakah kita baik operator maupun siswa ada uji coba terlebih dahulu? Mengingat ini hal yang bisa kami katakan baru nggih. Kemudian yang kedua, untuk device yang digunakan itu apa? Apakah PC, laptop, Android, atau Chromebook juga bisa? Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya tampung dulu pertanyaannya ya. Kemudian ada Fitriana, Ibu Fitriana Putri. Halo, suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar, Bu. Ngapunten, mungkin pertanyaan saya sama dengan dari Muslimat. Itu untuk pengisian data, itu apakah harus satu persatu, Bapak? Mengingat jumlah siswa yang di sekolah kami ada kurang lebih 83. Apakah memang harus satu persatu atau memang nanti ada fasilitas yang dimasukkan secara bersamaan? Gitu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yang terakhir raise hand ada Bu Mujani ya. Mujani min 1 Kota Malang. Mujani, Pak. Oh ya. Pak Mujani, Pak. Ya. Saya ingin tanya, dapatkan username dan password operator sekolah mana, Pak ya? Coba kasih. Username operator sekolah ya, Pak? Iya. Iya. Username password. Baik. Aduh, ini bertambah terus nih yang raise hand. Saya batasi aja ya sampai nomor 5. MI Darul Quran. Tapi mungkin sebelumnya ada Bu Ana Indasari ya. Silakan, Bu. Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan saya, ini Pak, untuk data guru yang dimasukkan itu, data gurunya ini siapa ya? Kita memasukkan guru kelas, pengawas. Kalau pengawas UKD itu pengawas internal atau pengawas silang yang biasanya dilakukan setiap kali UKD. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari Bapak Ibu yang raise hand, silahkan dari MI ya. MI Darul Quran. Suaranya belum terdengar, Bapak atau Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa didengar? Iya. Ya, Begini Bapak Adit, yang mau saya tanyakan mungkin yang lainnya sudah sama dengan teman-teman yang lain. Yang saya tanyakan itu mengenai nilai yang kita input di dalam nilai yang kita input dari kelas 4 sampai kelas 6 itu loh. Itu apakah nilai KI 3 saja khusus pengetahuan atau untuk nilai sekaligus dicari rata-ratanya antara nilai pengetahuan dengan keterampilan. Itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Bisa didengar nggih Pak? Iya, bisa. Sudah saya tampung. Mungkin nanti saya jawab dengan yang lainnya berbarengan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, karena saya coba baca pertanyaan di chat itu mirip-mirip ya, mungkin saya langsung jawab aja pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang raise hand. Yang pertama dari Nur Habibi, Ibu Nur Habibi bertanya, Bapak Nur Habibi ya, bertanya apakah ada uji coba sebelum nanti pelaksanaan UKD yang terjadwal ya.
kalau sepengetahuan kami itu nanti ada uji coba terlebih dahulu ya Pak. Mungkin nanti jadwalnya bisa langsung tanyakan ke dinas terkait jadwalnya itu kapan. Tapi menurut hemat saya untuk uji coba itu pasti ada dan dilakukan karena ini kan aplikasinya baru digunakan tahun ini ya. Jadi mungkin untuk untuk bisa berjalan lancar, jadi kita harus uji coba dulu gitu. Kemudian yang kedua, device-nya, device apa yang digunakan. Kalau untuk pelaksanaan ujian ini, ujian UKD 2024 ini, aplikasinya itu berbasis web. Jadi untuk device sebetulnya bisa digunakan apa saja, termasuk mobile, tapi kami sarankan untuk siswa dapat melaksanakan ujian ini, yang pertama itu harus betul-betul berada di dalam kelas. Kemudian kalau bisa device-nya berupa PC yang disediakan oleh sekolah, dan juga mungkin kalaupun laptop itu bisa laptop yang disediakan oleh sekolah. Karena kami nanti akan menambahkan satu fitur di mana fitur yang tidak bisa atau fitur yang membatasi hak akses ketika siswa mengerjakan atau masuk ke dalam aplikasi gitu. Jadi ketika mengakses satu atau siswa nanti masuk ke dalam aplikasi itu tidak bisa login di device lain gitu. Jadi tidak bisa login dua device. Untuk Chromebook bisa nggak Mas? Chromebook selama device-nya itu bisa mengakses browser sih bisa sih. Browser ya, oke. Ya, seperti Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada dari Ibu Fitriana, pengisian datanya apakah satu persatu? Tadi sudah saya jelaskan untuk pengisian datanya satu persatu itu karena untuk menghindari kesalahan pengentrian data secara massal gitu ya, karena mungkin nanti ketika import data secara massal, datanya massal atau datanya sekaligus banyak itu riskan terjadi kendala terkait kesalahan penulisan mungkin ya. Jadi akan lebih mudah dan bisa fokus untuk operator sekolah bisa memasukkan data peserta didik atau siswanya satu persatu. Dan itu juga yang disampaikan oleh dinas kepada kami gitu. Jadi kami tidak mengakomodir untuk pengentrian data secara import atau massal. Kemudian dari Pemujani, username password operator sekolahnya itu dapat dari mana? Username password operator sekolahnya nanti dapat di email yang dimasukkan oleh admin dinas, di mana admin dinas nanti kan menambahkan data sekolah yang akan mengikuti UKD ini beserta email dari operator sekolah yang dipercaya atau yang bertanggung jawab di sekolah yang terdatanya tersebut gitu. Jadi mungkin nanti bisa dicek saja email yang didaftarkan kepada admin dinas untuk ditambahkan sekolahnya ke aplikasi. Nanti akan otomatis terkirim username dan juga password yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi oleh operator sekolah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Bu Ana Indah ya, dengan pertanyaan data guru yang dimasukkan itu data guru pengawas atau data guru yang silang ya. Nah untuk gurunya itu disesuaikan aja di kelas yang nanti mungkin menjadi tanggung jawab gurunya gitu. Baik itu guru yang dimasukkan datanya data guru internal atau yang silang itu bisa sesuai kebijakan dari sekolah masing-masing saja, karena untuk guru sendiri itu menunya tidak terlalu banyak, jadi hanya dapat melihat ujiannya saja gitu. Jadi tidak akan bisa merubah data-data yang memang sifatnya penting. Jadi mungkin bisa disesuaikan oleh sekolah yang nanti menaunginya.
Kemudian yang terakhir dari MI Darul Quran, nilai yang diinput di aplikasi ini dari kelas 4 sampai 6 itu tadi yang sudah yang KI 3 ya. Nah, untuk ini mungkin harus ditanyakan kepada dinas ya, atau mungkin ada Pak Dodik di sini yang bisa bantu menjawab, karena yang kami buat di aplikasi itu tidak menentukan data nilai rapor, yaitu berupa nilai KI 3-nya atau rata-ratanya. Mungkin dari dinasnya bisa bantu menjawab, atau mungkin nanti ditanyakan langsung aja ke admin dinas gitu. Langsung aja Mas Adit. Oh, mau Langsung Pak, aja saya untuk, iya. untuk nilai yang diinput itu seperti apa ya Pak? Untuk nilainya itu sama seperti tahun kemarin, itu merupakan rata-rata dari KI 3 dengan KI 4. Jadi KI 3 dan KI 4 di rata-rata munculnya nilai tersebut yang dientrikan ke aplikasi. Iya, sudah jelas ya? Pak, terus Rata-rata untuk ya, KI 3 dapatkan dan KI 4. username tadi ke dinasnya. Oh ya, nanti akan kita data masing-masing sekolah, penanggung jawabnya siapa, itu kemudian alamat emailnya mana, kita daftarkan SIMAT, baru nanti akan diberi password sama username-nya. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Iya Pak, menyambung yang tadi ditanyakan terkait username dan password, itu kami membutuhkan, atau mungkin nanti admin dinas bisa mendata operator sekolah atau sekolah-sekolah yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi, yang template import atau template Excel-nya sudah kami sampaikan sebelumnya Pak Dodik. Jadi mungkin itu bisa dilengkapi agar nanti operator sekolah bisa mendapatkan username dan password untuk bisa mengakses aplikasinya Pak. Sudah, ini kalau udah kita lengkapi, tinggal ngirim aja kemana ya Pak ya, kalau mungkin bisa lebih cepat. Harus lewat dinas Pak. Jadi mungkin nanti dikirimkan ke dinas, nanti dinas yang bisa mengelola itu semua ke dalam aplikasi, dibantu oleh kami. Seperti itu Pak. Masih. Ini aja Bapak Ibu, nanti dilewatkan ke K3S, nanti K3S biar ngirim saya. Ya, jadi nanti masalahnya K3S harus bertanggung jawab nanti, jangan asal kirim aja. Baru saya nanti ke tim SIMAT, baru nanti saya kembalikan lagi ke K3S, K3S akan menyebar ke masing-masing. Ya secepatnya nanti datanya. Siap Pak. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait pemaparan sosialisasi terkait pengisian data siswa yang dilakukan nanti oleh operator sekolah. Selebihnya mungkin saya kembalikan ke Pak Dodik, atau mungkin ada Pak Jun. Mungkin masih ada yang belum jelas Bapak Ibu? Berkaitan dengan jawaban tadi, mungkin ada yang kurang jelas. Permisi Pak Dodik. Ya, Mas Adit menyampaikan, itu untuk satu sesi itu dibatasi berapa siswa gitu mungkin, atau kelasnya kalau satu sesi itu 20, berarti kita nanti sampai jadi 3 sesi gitu Pak Dodik. Terima kasih. Untuk saat ini tidak dibatasi Bapak Ibu, jadi berdasarkan jumlah komputer atau laptop yang jenengan miliki. Jadi misalkan siswa jenengan ada 60, jenengan punya 60 laptop plus PC, ya berarti langsung aja, berarti satu sesi. Tapi kalau jenengan punya siswa 60, tapi laptopnya atau komputernya hanya 40, ya berarti 2 sesi, yang satu 40, yang satunya 20, gitu loh. Jadi tidak ada batasan. Dengan siswanya ada 150, punya laptop 150, ya satu sesi selesai sudah. Oke, jelas. Untuk tahun ini begitu pelaksanaannya. Jadi tergantung jumlah sesinya. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu, sebisa mungkin ya pembagiannya itu sama. Jadi kalau misalkan 60 punya laptop 60, jangan jumlah siswanya 60, laptopnya 40, jangan
40-20, tapi ya mungkin 30-30. Tapi semuanya terserah jenengan. Jadi berdasarkan jumlah laptop atau komputer yang dimiliki. Kalau jumlah laptopnya memenuhi semua siswa yang ada, maka jenengan satu sesi bisa. Nggih. Pak Dodi? Nggih. Berarti niki anu ya, harus pakai PC ya? Nggak boleh pakai Android? Itu anu Bu, kita melatih sebenarnya ya. Tapi PC, laptop boleh. Android itu nanti bisa mengerjakan nanti orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Walaupun kita berusaha sebaik mungkin, itu nanti tidak bisa istilahnya didoping oleh, dikloning oleh HP lainnya, Android lainnya. Jadi sebisa mungkin laptop, PC, Chromebook, monggo bisa. Nggih. Soalnya di kelas kami itu kan 20 siswa, terus sementara kita punyanya laptop sama PC itu jumlahnya totalnya 12. Maksudnya kalau memang bisa pakai Android satu kali sesi berarti ditambah yang 8 itu Android gitu dari punyanya sekolah. Kalau memang nggak diperbolehkan gitu, jadi 2 sesi ngaten. Sisanya pinjaman Bu, atau kalau nggak bisa pinjam ya 2 sesi saja, aman, tentram. Soalnya itu sudah termasuk pinjaman yang 12. Berarti pinjamannya ditambahin lagi. Nggih, sama-sama. Masih ada Bapak Ibu? Ya secepatnya ya, hari ini nanti saya minta datanya, nanti langsung bisa username sama passwordnya segera dikirimkan. Nanti tak komunikasi dengan tim SIMAK dulu. Mas Adit sudah ada tambahan, Mas Adit? Sudah ya, enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk yang data sekolah, Pak G? Apa? Data yang ada operator sama alamat emailnya itu. Email. Oke. Ya seperti tahun kemarin, sama seperti tahun kemarin ini loh. Atau sebenarnya lewat lebih cepat, lewat ketua operator dari masing-masing kecamatan. Dulu kan sudah dibentuk pakai data itu nanti langsung bisa lewat kami, tak kirimkan ke Mas Adit itu loh. Jangan sendiri-sendiri, nanti kacau. Iya Bapak Ibu. Jadi sampean kalau tidak ada pertanyaan nanti kontak-kontakan bisa, atau gini aja ya, kalau ingin cepat tak buatkan Google Form aja ya. Google Form ini jenengan isi ya. Khawatirnya nanti operator coba langsung Google Form saja cepat. Ya Google Form aja cepat ya. Kalau pakai data yang kemarin bisa saja operatornya mungkin pindah sekolah akan menjadi amburadul. Ya pakai Google Form segera setelah ini kita kirimkan ke masing-masing K3S biar disebarkan ke semua operator yang ada. Terima kasih. Untuk pertanyaan lanjutan lewat mana Pak? Apa? Untuk pertanyaan lanjutan misalnya ada yang masih kurang jelas nanti kita sampaikan kemana? Gini aja, kalau berkaitan dengan teknis itu langsung ke Mas Adit. Nanti Mas Adit ya, diberikan nomor kontak personnya. Sebenarnya kalau berkaitan dengan kebijakan, artinya tentang UKD dan WWDB bisa langsung ke saya. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan teknik ini, aplikasinya dan sebagainya, Mas Adit yang tahu. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti yang tahun kemarin, saya pikir nomornya sudah tersimpan di aplikasi tersebut. Di grup tersebut. Monggo saya tutup, Mas Adit bisa menyampaikan closing statement-nya terus sambil menyampaikan nomor HP-nya untuk bisa dipantau teman-teman kalau berkaitan dengan aplikasi. Atau nomor HP-nya Mas Adit sama Mas Maman juga. Atau dibuatkan grup gitu biar enak. Monggo Pak Johan kalau mau nutup silakan nanti jenengan buka sekarang nutupnya. Ya, baik Bapak Ibu semua, untuk yang untuk teknis nanti dibantu juga selain Mas Adit itu dibantu dengan Mas Maman sama Mas Robi nanti. Nanti nomor kontaknya kita akan share-kan untuk kontak-kontaknya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi call center kita di user support kita. Ada Mas Maman, Mas Roman sama Mas Robi. Mungkin seperti itu. Ada tambahan Mas Adit?
Ya tambahan tadi katanya request pada dimasukin ke YouTube katanya Pak. Tutorial entry datanya gimana ya? Oke. Nanti kita coba ini coba buatkan untuk apa namanya tutorialnya ya dalam bentuk video screen record videonya. Mungkin seperti itu Pak Dodi, Mas Adit ya. Gini, mau agak dipercepat Pak ya, soalnya kan waktunya teman-teman itu hanya sampai tanggal 26. Oke, mungkin besok atau lusa saya akan coba update ya Pak perihal ini ya. Oke, terima kasih banyak. Nggih, atur nuwun. Baik, jika sudah tidak ada lagi Pak Dodi dan Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Tentunya kita saling bekerja sama. Ada hal-hal teknikal yang dirasa kurang atau harus ada enhancement, itu bisa langsung menghubungi tim kita. Mungkin itu saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oh harusnya gitu. Terima kasih.